Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat. Anak yang dibiarkan akan mempermalukan ibunya. Di sini aku udah siapin 4 buah pisang. Jadi aku gunakan pisang barangan yang udah mateng. Kalau nggak ada pisang barangan, bisa digantikan pisang Ambon ataupun pisang Raja atau pisang Cavendish. Yang penting pisangnya itu yang mateng. Karena kalau yang nggak mateng itu kan biasa rasanya ada kekelat-kelatnya. Bagian luar ini hitam itu nggak masalah, dalamnya itu masih bagus. Jadi seperti orang juga, orang hitam belum tentu nggak bagus, orang putih juga belum tentu bagus. Apalagi itu tuh yang mulutnya jabir. Julid kalau ngomong ya, jangan seperti itu. Oke, ini akan kita haluskan atau kita lumatkan hanya dengan garpu saja. 5 butir telur utuh, gula pasirnya 200 gram karena kita menggunakan bubuk coklat. Untuk tepung terigunya bisa gunakan tepung pro rendah ataupun pro sedang. Tepung terigu 100 gram atau 1 on. 10 gram tepung tapioka cap orang desa seperti yang biasa aku gunakan. 10 gram bubuk coklat. Usahakan gunakan yang kualitasnya bagus ya, supaya aromanya lebih wangi. Kemudian ada DCC. DCC itu adalah dark chocolate compound. Di sini aku gunakan 100 gram atau 1 on yang sudah dicincang supaya cepat cairnya nanti. Kemudian ada 1 sachet susu kental manis coklat. Ini lebih kurang 36 gram atau 45 ml per sachetnya. Dan garam 2 gram. Kemudian ada minyak makan 175 gram. Timnya ini double boiler atau double wadah ya namanya. Kita tunggu sampai mendidih dulu, baru kita letakkan di atasnya. Jadi nggak usah nunggu sampai dia terlalu gelegak, itu malah nanti akan memisahkan lecitin yang ada di dark chocolate compoundnya. Cukup sampai dia mulai panas seperti itu saja, itu sudah bisa kita steam. Karena panasnya juga, kalau misalnya mau nunggu sampai gelegak, itu jangan langsung diletakkan di atasnya, tunggu aja sebentar. Apalagi white chocolate compound ya, itu lebih sensitif banget. Oke, kalau ini sudah mendidih mulai ya, jadi ini sudah bisa kita letakkan di atasnya. Nggak usah diaduk, dibiarkan aja, nanti dia akan mencair sendiri. Setelah dibiarkan, ini coklatnya akan mencair sendiri karena suhu panas dari bagian bawah itu kan mencairkan DCC-nya. Baru kita aduk-aduk. Kita aduk untuk membantu supaya DCC-nya itu lebih cepat mencair. Jadi ini beda dengan mencairkan coklat putih ya. Coklat putih itu sedikit lebih sensitif. Jadi untuk penyimpanan juga mempengaruhi. Mungkin kita menyimpannya benar, tapi tempat kita membeli itu tidak menyimpan dengan benar juga bisa. Jadi kalau untuk coklat putih itu kalau udah rusak lecitinnya itu akan menggumpal. Oke, ini kita lanjutkan. Campurkan dengan minyak makan 175 gram minyak makan. Kemudian diaduk rata. Kemudian lumatkan pisang yang sudah matang dengan menggunakan garpu saja bisa, atau menggunakan blender boleh. Tapi nggak perlu gunakan blender karena dengan garpu aja kita udah bisa menghancurkan pisangnya. Biasakan ayak bahan-bahan kering.
Jadi tepung terigu, tepung tapioka, dan bubuk susunya sekalian aja dimasukkan dan kita ayak. Ini tujuannya supaya tepungnya itu tidak menggerindil, jadi tekstur dari browniesnya nanti halus, dan juga untuk menghindari ya seperti yang aku bilang sebelumnya, makhluk-makhluk aneh yang mungkin ada di dalam tepung. Oke, let's start. Sekarang kita pecahkan telur. Telur yang segar atau fresh itu putih telur dan kuning telurnya itu akan seperti ini. Jadi di sini aku gunakan 5 butir telur utuh dan aku tidak menggunakan SP atau cake emulsifier. Buat kalian yang mau boleh tambahkan saja. Kalau kalian mau tambahkan dengan SP bisa ya gunakan setengah sendok teh SP atau cake emulsifier. Naikkan speed mixernya itu secara bertahap aja supaya mixernya itu tetap awet. Jadi kalau seperti ini naikkan saja sampai kecepatan yang tinggi. Kebetulan mixer yang aku gunakan ini speednya hanya sampai 3. Kalau menggunakan SP sudah bisa dimasukkan sekarang. Nah, jangan lupa masukkan garam. Walaupun sedikit, tapi fungsi garam di adonan itu cukup besar. Dia akan membuat cake itu akan lebih stabil. Ini di mixer sampai pucat dan mengental. Kalau sudah pucat dan mengental seperti ini, masukkan tepung yang tadi sudah diayak. Dan supaya adonannya itu tidak turun, itu tepungnya itu jangan dimasukkan semua dan speednya turunkan menjadi speed yang rendah. Di sini aku gunakan speed 1 aja. Masukkan tepungnya boleh 1 sendok sambil di mixer, atau kalau nggak mau gunakan mixer bisa gunakan spatula dengan metode aduk balik. Ini pelan-pelan ya, wajib menggunakan speed rendah. Kalau gunakan speed tinggi pasti amblas, adonan langsung turun. Jadi pastikan speednya rendah ataupun gunakan spatula. Dimasukkan pelan-pelan sampai tepungnya itu habis. Kemudian masukkan susu kental manis coklatnya ke dalam adonan telur dan tepungnya. Fungsi menggunakan susu kental manis coklat ini menambah rasa yang legit di browniesnya dan juga memberikan warna yang lebih pekat. Ini sekedar aja di mixer supaya tercampur saja. Kemudian masukkan pisang yang sudah dihancurkan atau sudah dilumatkan. Lanjut mixer sebentar aja, sekedar rata. Tidak perlu lama ya, karena kalau lama biasanya nanti dia bisa turun juga. Kemudian masukkan campuran minyak dan dark chocolate compoundnya. Mixer sekedar rata. Oh iya, masukkan campuran DCC dan minyaknya itu bertahap aja dan speed rendah, mixer sampai rata. Di sini aku gunakan 2 loyang. Yang ini udah dialasin dengan kertas baking, atasnya nggak perlu dipoles apa-apa. Jadi aku akan buat 2 versi, yang satu dipanggang, yang satu lagi dikukus. Oven dan kukusan sudah panas ya. Suhu di ovennya 190 sampai 200 derajat Celcius, api bawah dulu.
Ini dipanggang dan ini dikukus. Sekarang masukkan ke dalam oven, digeprek sebentar. Kemudian masukkan ke dalam oven yang sudah panas. Sementara yang satu ini kita akan masukkan ke kukusan. Untuk toppingnya nanti aja kita kasih. Ini setelah kurang lebih 15 menit, bagian atas ini masih sedikit basah. Baru kita susun irisan pisang di atasnya supaya orang tahu kalau ini adalah brownies pisang. Kemudian lanjutkan kukus sampai browniesnya ini mateng, kurang lebih 30-35 menit dengan api yang sedang cenderung kecil aja supaya dia tidak pecah bagian atasnya. Setelah 30 menit atau 35 menit kita tes kematangan browniesnya dengan tusuk sate, tusuk lidi seperti ini. Kalau nggak lengket lagi berarti browniesnya udah mateng. Jangan langsung dikeluarkan dari kukusan dan jangan ditutup lagi. Biarkan saja sampai suhunya pelan-pelan menurun. Baru kita keluarkan dari kukusan. Ini yang versi panggang. Udah berjalan sekitar 20 menit. Baru kita susun pisangnya di atasnya. Jadi susunannya itu bebas. Bisa gunakan juga choco chip dan irisan pisang. Bebas penataannya seperti apa. Nanti baru kita lanjutkan lagi panggang sampai mateng. Kalau adonannya masih terasa cair, kita susunkan topping pisangnya. Pisangnya nanti akan turun lagi ke bawah. Tara, seperti ini yang sudah selesai dipanggang. Jadi ini adalah yang versi panggangnya. Butuh waktu lebih lama, sekitar 60-90 menit tergantung oven kita masing-masing. Teksturnya seperti ini. Ini lembut, padat lembut, dan juga aroma dari pisangnya itu terasa banget. Terserah kalian mau yang panggang ataupun yang kukus. Nah, yang ini yang kukus. Ayo buat kalian yang belum subscribe jangan lupa diklik tombol subscribe dan tombol loncengnya dihidupkan. Tekstur yang dikukus memang sedikit lembab dan kadar airnya lebih tinggi. Kalau aku pribadi aku lebih suka yang kukus karena itu akan lebih lembut dan lebih lembab. Bagian dalamnya seperti ini. Jadi masih kelihatan pisangnya di dalamnya itu. Dan satu lagi, brownies itu memang padat, tapi dia lembut. Terkesan bantet, tapi bukan bantet. Ya, seperti ini, kira-kira bagian dalamnya. Oke, aku akan coba. Yang ini kelihatan basah, tapi itu bukan karena nggak mateng, tapi karena tekstur dari pisangnya sendiri. Semoga video ini boleh bermanfaat. Kalau bermanfaat jangan lupa di-share ke semua sosial media yang kalian punya. Supaya teman-teman yang lain juga bisa belajar bersama dengan kita di sini. Oh ya, buat kalian yang sudah rebake atau recook, resep yang aku sharekan, di-sharekan ke Instagram, tag ke Fidel_momscake atau join Facebookku Erlinali. Thank you for watching. See you. Bye-bye.